Assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali pada pembelajaran akidah akhlak. Kita akan mempelajari mengenai adab belajar. Adab adalah aturan, tata cara, ataupun sopan santun. Karena kita mempelajari mengenai adab belajar, sehingga adab belajar adalah aturan-aturan yang harus atau sebaiknya kita laksanakan pada saat belajar. Itu adalah adab belajar. Tentunya di sini anak-anak setiap harinya belajar, meskipun tidak belajar di sekolah, tapi anak-anak tetap belajar di rumah. Bersama ayah dan bundanya, juga bersama bapak dan ibu guru, meskipun tidak secara langsung, tapi secara online. Anak-anak, belajar adalah kewajiban. Kalau wajib ini berarti yang harus dilaksanakan. Bagi setiap muslim, kita semua adalah orang muslim, kita semua adalah orang Islam, sehingga kita wajib untuk belajar. Namun, belajar pun memiliki aturannya, memiliki adabnya, yang sebaiknya dilaksanakan sebelum belajar. Baik ketika kita belajar di sekolah, ataupun ketika kita belajar di rumah, semuanya memiliki aturan atau memiliki adabnya. Apa saja sih adab belajar ketika di sekolah? Lalu ketika di rumah apakah ada adab belajar? Sama, kita akan mempelajari adab belajar ketika di sekolah dan adab belajar ketika di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk mencari tahu adab belajar ketika di sekolah. Silahkan anak-anak simak terlebih dahulu ya. Simak dengan baik-baik. Berikut merupakan adab belajar ketika di sekolah. Hari ini kita akan belajar adab belajar dan bermain. Sebenarnya tidak ada pelajaran yang sulit jika kita belajar sungguh-sungguh. Jika ibu dan bapak guru sedang menerangkan pelajaran, kita harus memperhatikannya loh. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan padaku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Adab sebelum belajar. Niat belajar karena mencari ridho Allah. Segala perbuatan baik hendaknya diniatkan karena Allah. Belajar pun diniatkan karena Allah. Membaca doa sebelum belajar. Hormati dan sayangi gurumu. Tidak ribut pada saat guru menerangkan. Jangan ngobrol ya jika ibu dan bapak guru menerangkan pelajaran. Kita harus menyimaknya baik-baik. Tidak terlambat datang ke sekolah. Datang lebih awal ke sekolah itu lebih baik daripada datang terlambat. Nah, kita telah mengetahui adab belajar ketika di sekolah. Sekarang kita akan mencari tahu, kita akan mempelajari adab belajar, aturan belajar ketika di rumah. Ketika berada di rumah, kita harus mengulang pelajaran. Tidak hanya belajar di sekolah saja atau tidak hanya melihat materi yang diberikan oleh bapak atau ibu guru saja, tapi harus kita ulang pelajarannya. Karena sekarang kita belajar di rumah, maka kita mengulang materi online atau yang diberikan secara daring oleh bapak dan ibu guru. Di antara adab belajar, aturan belajar di rumah yang pertama, sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Doanya sama, bisa Bismillahirrahmanirrahim atau Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Itu doa sebelum belajar. Lalu yang keduanya, membuka dan mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Kenapa diulang? Kenapa harus dibuka kembali? Supaya anak-anak tetap ingat ataupun jika ada yang tidak dimengerti bisa dipelajari kembali.
Lalu yang ketiga, memberikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalau tugasnya ditumpuk atau dikerjakannya dinanti-nantikan, otomatis tugasnya akan menjadi banyak sehingga kita malas untuk mengerjakannya. Namun, jika anak-anak langsung mengerjakan tugas ataupun PR yang diberikan oleh guru, maka tugas itu akan terasa lebih ringan karena sedikit-sedikit kita selesaikan. Dan sebelumnya kita kan udah baca doa dulu, maka insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan pemahaman, diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Karena memang kewajiban bagi kita adalah belajar. Terus belajar, jangan sampai bosan dalam belajar. Lalu yang selanjutnya, adab belajar ketika di rumah adalah kita dapat bertanya kepada orang tua atau kakak, saudara apabila ada tugas atau PR yang belum jelas. Kita pun bisa menanyakan kembali. Karena sekarang kita belajarnya secara online, kita bisa menanyakan kembali kepada gurunya atau kepada wali kelas mengenai tugas yang belum dimengerti. Nah, setelah kita belajar, tentunya kita kan sudah mengeluarkan buku, pensil, alat tulis, dan sebagainya. Tugas kita adalah merapikan kembali semua peralatan belajar yang telah kita gunakan. Jangan sampai kita yang belajar dibereskannya oleh bundanya. Kita belajar untuk membereskan peralatan-peralatan belajar yang telah kita gunakan sendiri. Setelah beres, kita simpan lagi ke tempatnya. Kemudian kita siapkan pelajaran untuk esok harinya. Supaya keesokan harinya sudah siap, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Anak-anak, bukan berarti karena belajar itu wajib kita harus terus-terusan belajar. Tidak, ketika kita setelah selesai belajar, anak-anak bisa melakukan aktivitas lainnya, bisa makan, tidur, bermain. Namun, selesaikan dulu tugas belajar anak-anak agar ketika anak-anak melakukan aktivitas lainnya, melakukan kegiatan lainnya, kita udah enak, kita udah tenang. Tugasnya pun tidak menumpuk. Karena belajar itu tidak akan rugi, malah kita sendiri yang akan merasakan hasilnya. Kita sendiri yang akan merasakan keuntungannya. Namun dalam belajar jangan hanya kita tahu, kita mengerti saja. Yang paling penting dalam belajar adalah kita melaksanakan, kita melakukan hal-hal yang telah kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Contohnya nih, sekarang anak-anak sudah belajar adab belajar ketika di rumah dan di sekolah. Karena anak-anak telah tahu, maka lakukan aturan-aturan tersebut atau adab tersebut ketika anak-anak belajar di rumah. Karena sekarang anak-anak ada di rumah, diterapkan. Nah, itu baru anak yang hebat, itu baru ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya tahu tapi juga dilakukan.